Nah, kemarin terakhir kita membahas konsep jumlah Riemann yang saya review ulang sebentar ya. Jadi jumlah Riemann itu intinya kita punya fungsi yang terdefinisi sepanjang selang AB. Ini grafik yang warna ungu gitu ya. Jadi harus terdefinisi di setiap titiknya. Nggak harus kontinu. Ya. Kemudian interval AB-nya kita partisikan atas N bagian, dibagi-bagi atas N bagian, tidak perlu sama lebar. Ya. Memang kalau nanti kita ngitung biasanya dilakukan sama lebar supaya memudahkan hitungan. Tapi intinya nggak harus sama lebar. Di setiap subinterval yang terbentuk, kita pilih masing-masing satu titik wakil yang warna hijau. Ini interval ke-1, ini wakilnya. Interval kedua, ini wakilnya. Yang mana aja ya. Wakilnya mau ujung kanan, ujung kiri, mau di tengah-tengah, mau agak condong ke kanan, itu bebas. Untuk apa? Di setiap subinterval, titik wakil itu kita tarik ke nilai fungsinya. Kemudian dibuat persegi panjang setinggi nilai fungsi tersebut. Ya. Cuma di jumlah Riemann, kalau memang nilai fungsinya negatif, ya biarin aja nilainya nanti negatif. Ya. Jadi seolah luas persegi panjangnya mau dihitung, tapi luas bertanda bisa negatif gitu ya. Nah, maka kalau kita jumlahkan semua luas persegi panjang ini, jadilah ini. Nilai fungsi di titik wakil kali lebar subintervalnya dijumlahkan sebanyak N buah. Ini dinamakan jumlah Riemann. Notasinya RP gitu ya. Bukan rupiah, tapi jumlah Riemann. Kemarin juga udah dibahas contohnya. Ini bahwa hitungannya yang nomor 1 nilainya tiap orang hitung bisa beda-beda karena N-nya boleh pilih bebas, titik wakilnya boleh pilih bebas, lebar subintervalnya juga boleh pilih bebas. Yang kedua, ketat karena diberi syarat-syarat, dihitung 2 orang yang berbeda, hasilnya pasti sama. Nah, sekarang kita lihat ke konsep integral tentu. Sebentar, saya pengen lihat dulu silabus, takut kebablasan kemana-mana. Silabus dulu, lupa saya. Lihat silabusnya. Karena nanti ada KBF lagi, kita kepotong lagi 2 jam. Jadi sekarang harus udah melebihi ini. Kita berada di minggu yang ini ya. Ini udah, anti turunan udah, luas dan jarak udah. Kita ada di sini sekarang. Udah melewati 1 minggu. Ini sebenarnya bahan gitu ya. Nah, kita ada di sini. Ya, nggak apa-apa. Cepet habis, bagus. Tinggal beberapa pasal lagi nih. Kita mau masuk definisi integral tentu. Di sini. Oke. Berarti aman. Kepotong KBF. Loh. Sebentar. Oh, tanggal 15 kita KBF. Berarti kapan KBF-nya? Tanggal 15, oh Senin. Bukan Senin yang akan datang, tapi Senin minggu depannya lagi. Oke. Nah, anteng, pelan-pelan saja. Oke, kita lihat definisi integral tentu. Jangan dihubungkan dulu dengan anti turunan, karena beda. Anti turunan itu integral cos X, ya sin X, balikannya, fungsi asalnya. Ini beda. Coba, misalkan F terdefinisi pada interval tutup AB. Kemudian ini P cantik ini adalah partisi yang kita buat. Kayak kemarin apa yang ini nih. P ini partisi membagi menjadi N bagian. Delta XI lebar setiap subinterval. Yang ke-1, ke-2 nggak perlu sama. Kalau sama biasanya ditulis delta X aja. Gitu ya. XI garis ini adalah titik wakil di setiap subinterval. Pada subinterval yang ke I. Nah, kemudian ada notasi ini.
nulisnya mutlak P, tapi dibacanya norm P. Norm P itu adalah delta XI yang paling panjang, gitu ya. Apa sih? Coba lihat di sini. Jadi norm P itu adalah menyatakan lebar dari subinterval yang paling panjang. Kalau di gambar ini mungkin yang ini ya. Atau subinterval yang paling panjang. Ya. Panjang dari panjangnya berapa itu? Dari subinterval yang paling panjang. Ya, begitulah kata-katanya pokoknya. Kalau pakai notasi matematik ya gampang, maksimum nilai dari delta XI. Delta XI yang paling gede. Jadi delta X1, delta X2, delta X3 dikumpulkan, yang paling besar nilainya itu dinamakan norm P. Nah, kemudian kita lihat ini jumlah Riemann nih sampai sini, sampai sigma ini jumlah Riemann. Jumlah Riemann ini dilimitkan di mana norm P-nya menuju 0. Artinya subinterval yang paling lebar harus menuju 0. Subinterval yang lainnya lebih kecil dari dia. Atau sama paling. Pasti menuju 0 juga. Gitu ya. Subinterval yang paling lebar menuju 0. Yang lain lebih kecil atau sama dengan dia. Ya pasti menuju 0 juga. Nah, dilimitkan gini, jangan ditanya ngitungnya, karena ngitungnya nanti nggak pakai kayak gini. Gimana ngitung norm P menuju 0 ya gimana itu operasionalnya. Nanti pakai cara lain. Tapi intinya kalau norm P-nya menuju 0, artinya apa? Kalau norm P-nya menuju 0, ini menuju 0, yang lain-lain lebih kecil dari dia. Artinya ini menjadi sempit sekali gitu ya. Persegi panjangnya menjadi kurus-kurus. Kayak waktu menghitung luas sebelumnya. Nah, kalau limit ini ada, maka hasilnya dinamakan integral tentu dari fungsi f sepanjang AB. Diberi notasi ini. Gitu ya, notasinya ini. Ini adalah limit jumlah Riemann. Jadi nggak ada kayak gini ngitung nih. Saya contohkan. 1, 2, misalkan 2x kuadrat dx. Kalian kan di SMA udah ngitungnya gini. 2x aja yang gampang. 2x, jadi anti turunannya x kuadrat, masukkan batasnya 1, 2, sama dengan 2 kuadrat min 1 kuadrat sama dengan 3. Gitu ya. Nah ini, dari mana ini? Bahwa integral tentu kok boleh pakai anti turunan, padahal integral tentu tuh limit jumlah Riemann. Nanti setelah sampai rumusnya baru ini boleh dipakai. Saat ini nggak boleh, hitungnya ya limit jumlah Riemann. Integral tentu seolah nggak ada hubungannya sama anti turunan. Mana ada inti turunannya di sini. Ini limit jumlah Riemann. Notasinya memang seperti ini. Nah, yang ini namanya integral tentu. Integral tentu itu integral yang pakai batas. Kalau yang nggak ada batasnya namanya anti turunan atau integral tak tentu. Oke, lanjut. Kalau nggak paham, saya ngomong atau kecepatan, tolong ya, lapor ya. Benarkah bila n menuju tak hingga, maka norm P menuju 0? N itu banyaknya subinterval. Kalau banyaknya subintervalnya banyak sekali menuju tak hingga, maka norm P-nya menuju 0. Betul nggak? Nanya dulu saya ke Vika. Nama apotik dekat rumah saya di Vika. Iya, Pak. Salah, Pak. Kenapa? Kalau salah, harus kasih contoh yang menyangkal ini. Apa, Pak? Kurang jelas tadi. Gini, kalau N itu apa? N itu banyaknya partisi. Jadi ini interval AB. Saya bagi-bagi atas. N bagian, nggak perlu sama lebar ya. Ini X0 sampai
ini XN. Sedangkan norm P itu adalah yang paling lebar. Katakan ini yang paling lebar nih. Nah, norm P itu lebarnya berapa? Angkanya lebarnya ini. Nah, kalau N-nya mendekati tak hingga, berarti kan pembagiannya banyak pisan nih. Pasti norm P-nya menuju 0. Betul nggak? Salah, Pak. Nah, kalau salah berikan contoh penyangkal. Gimana contohnya? Contohnya bingung, Pak, saya juga. Kamu nggak jawab salah dari mana habis? Dari ada nih. Ini kalau punya slide-nya bisa digambar. Ini contohnya. Ini interval X0 sampai, jangan, ini 0 sampai 1. Ya. Saya bagi gini. Saya bagi 2. Ini X2. Jadi intervalnya kalau dibagi 2 ini dan kanannya. Yang kanan saya bagi 2 lagi. Setengahnya. Ini X3. Ini interval ini ambil tengahnya lagi. X4. Kemudian ini ambil lagi tengahnya X5. Ini nanti ambil tengahnya lagi X6. Jadi saya bagi-bagi N-nya menuju tak hingga kan ya. Jadi norm P-nya berapa? Di situ. Ini jelas N-nya mendekati tak hingga ya. Karena apa ini? Sisanya itu nanti dibagi 2 lagi. Udah saya nggak bisa ngebagi 2 terlalu kecil. Tapi prosesnya bisa dibagi 2 terus. Jadi X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini salah, ini bukan X2 ya. Ini X1, X2, X3 itu. Oke. Norm P-nya berapa? Pika. Hah? Bentar. Suaranya nggak terdengar. Ini internet ITB tuh kalau saya ngomong keluar jelas, tapi yang dari luar ngomong suka nggak jelas ke dalam. Mendekati 0. Norm P-nya mendekati 0? Enggak. Betul ya. Norm P itu tadi apa? Lebar dari subinterval yang paling panjang. Subinterval yang paling panjang mana? Ini kan? X0 sama X2. Ini salah. Ada X1 ya. Oke. X0 sama X1 lagi. Itu berapa? Jaraknya? Ini N berapa? bagi 2. Hah? Enggak, ini intervalnya udah fix 0 dan 1, A dan B-nya. Jadi setengah ya. Kita lihat N-nya menuju tak hingga kalau saya bagi gitu. Ini X0, X1, ini setengahnya lagi X2, dibagi setengahnya lagi X3, dibagi setengahnya lagi X4, bagi setengahnya lagi sisa kanannya, dan seterusnya. N-nya menuju tak hingga, tapi norm P-nya enggak menuju 0. Jadi kalau N mendekati tak hingga, belum tentu norm P-nya menuju 0. Ini contohnya, norm P-nya setengah. Jadi pernyataannya salah ya. Oke. Jadi ini tadi salah. Salah. Sekarang kalau norm P-nya menuju 0, maka N-nya mendekati tak hingga. Betul nggak? Lepas dari yang pertanyaan atas, sekarang kalau norm P-nya menuju 0, lebar subinterval yang paling panjang menuju 0, pasti N-nya menuju tak hingga. Betul ya? Kalau yang paling lebar aja menuju 0, yang lain lebih kecil dari dia. Maka pasti N-nya banyak sekali menuju tak hingga. Ini betul. Nah, sorry. Saya hapus dulu. Ini betul. Nah, masalahnya saya nggak bisa ngitung limit dalam bentuk ini nih. Pakai norm P gitu. Nah, maka saya pengen mengganti supaya ini, pernyataan ini dan ini ekuivalen. Supaya kalau
N menuju tak hingga akan sama aja dengan norm P menuju 0. Sekarang nggak bisa, karena tadi buktinya ini. N menuju tak hingga nggak sama dengan norm P menuju 0. Gitu ya, jadi nggak bisa ekivalensi kayak gini. Nah, maka nanti di hitungannya kita pilih kapan ini menjadi ekivalen, boleh dipakai bolak-balik, kalau bila delta X-nya sama lebar. Jadi ngebaginya nggak boleh kayak gini. Kalau ngebaginya sama lebar, kalau N-nya mendekati tak hingga, pasti norm P-nya juga menuju 0. Kalau sama lebar, ini betul. Ya. Semua sama lebar menuju tak hingga, ya pasti norm P-nya menuju 0. Oh, saya nggak usah tulis lagi ini. Yaitu bila ininya sama lebar, yaitu B min A per N, maka limit yang ini boleh diganti limit ini. Ini nanti bisa dihitung, karena N itu enak operasionalnya. Gitu ya. Jadi nanti kalau ngitung integral, jadi pakai yang mana gitu? Ya kita pakai yang ini dong. Kita bikin subintervalnya sama lebar. Kan kita yang membuat. Kalau yang ini subintervalnya bebas. Dipilihlah yang sama lebar supaya ini bisa digantikan ini. Ini nanti ngitungnya ya nggak terlalu gampang, tapi jauh lebih gampang ketimbang ngitung ginian. Oke, gitu ya. Oh, udah ini keburu ngomongnya keburu cepet. Nah, bedakan integral dengan jumlah Riemann. Ya. Kalau integral itu integral tentu itu limit dari jumlah Riemann ya. Kalau jumlah Riemann hanya ininya aja. Nah, kalau jumlah Riemann itu hanya hampiran terhadap luas di bawah kurva ini. Ini jumlah Riemann hanya luas persegi panjang kita jumlahkan. M-nya diambil fix tertentu. M-nya mau 5, mau 10, mau 50, pokoknya tertentu. Nah, tapi kalau integral adalah betul-betul luas di bawah kurva ini. Integral itu adalah limit dari jumlah Riemann. Gitu ya. Jadi selama berbentuk jumlah Riemann, N-nya berapapun tidak sama dengan luas di bawah kurva. Tapi kalau N-nya menuju tak hingga, dihitung sebagai limit, baru benar-benar limitnya tersebut sama dengan luas ini. Itu dibuktikannya sebenarnya lewat hitungan kemarin kita yang pakai persegi panjang kiri dan kanan waktu ngitung luas ya. Kemudian hal lain kita lihat dari bentuk jumlah Riemann, kalau saya punya fungsi yang sebagian di atas dan sebagian di bawah dari sumbu X, bagian positif, bagian negatif, maka jumlah Riemann adalah luas persegi panjang yang ada di atas sumbu X dikurangi luas persegi panjang yang di bawah sumbu X. Gitu ya. Bukan luas di antara kurva ya. Hanya luas persegi panjang yang di atas sumbu X dikurangi luas persegi panjang yang di bawah sumbu X. Ini saya kasih tanda negatif. Kenapa? Karena yang di sini nanti nilai fungsinya negatif. Sehingga bentuk kayak giniannya negatif. Ya biarin aja. Gitu ya. Jumlah Riemann itu boleh negatif. Kalau integral dari AB itu persis menyatakan luas yang di atas sumbu X dikurangi luas yang di bawah sumbu X. Gitu ya. Integral. Jadi hati-hati, integral bukan luas di antara kurva dengan sumbu X, enggak. Hanya yang di atas dikurangi luas yang di bawah. Oke. Beberapa hal yang lain. Enggak semua limit jumlah Riemann itu ada. Contohnya fungsi ini. 1/x².
Kalau dihitung jumlah Riemannnya nggak akan ada, karena nanti kalau partisinya, limit jumlah Riemannnya mah ada. Limit jumlah Riemannnya nggak ada, karena yang di sekitar 0 nanti menjadi tak hingga. Kalau dihitung jadi tak hingga dia. Nah, kapan jaminannya limit jumlah Riemann tersebut ada, atau integral tertentu tersebut ada? Nah, ini syaratnya. Bila F fungsinya terdefinisi sepanjang interval tutup dan terbatas. Apa itu terbatas? Saya jelaskan dulu. Kayak gini. Fx sama dengan sin x. X kok kayak gitu. Ini Fx sin x. Perhatikan nilai y-nya. Nilai y-nya. Selalu si Fx mutlak kecil sama dengan 1. Boleh juga saya tulis gini. Kecil sama dengan 12 ya boleh juga. Benar juga kan lebih kecil dari 12. Nah, sebuah fungsi itu disebut terbatas bila nilai mutlaknya kecil dari sebuah bilangan. Yang nggak terbatas tuh misalkan ini. X kuadrat. Apakah bisa saya buat lebih kecil dari sebuah bilangan? Tidak. Nggak bisa, karena ini nggak terbatas. Membesar terus, gitu ya. Nggak bisa dibatasi oleh sebuah bilangan. Jadi ini tidak terbatas, ini terbatas. Ini terbatas juga contohnya. Tapi dibatasi 0 sampai 3 misalkan. Nah, ini terbatas karena harga mutlak Fx selalu lebih kecil, nggak harus yang nilai maksimumnya ya. Mau ditulis 9 boleh, 3 kuadrat. Tapi mau ditulis 28 juga boleh. Kalau batas atas itu nggak tunggal. Pokoknya membatasi dia. Ya. Nah, ini dikatakan terbatas fungsinya. Balik ke slide-nya. Kalau fungsi F-nya terdefinisi pada interval tutus dan terbatas, kemudian bila titik-titik diskontinunya hanya sebanyak berhingga, artinya apa? Boleh nggak kontinu, tapi titik-titik yang di mana dia nggak kontinu tuh harus berhingga. Mau 1000 buah boleh titik diskontinunya. Mau 1.000.000.000 buah titik diskontinu boleh, tapi berhingga. Maka F terintegralkan. Artinya limit jumlah Riemannnya ada. Kalau ini dilanggar, jangan disimpulkan ininya tidak ada ya. Kalau dilanggar, kesimpulannya yang nggak tahu. Bisa berlaku, bisa enggak. Contohnya yang ini, fungsi tadi, seper X kuadrat. Ya. Ini nggak terbatas karena memang di 0 nilainya sekian, tapi di kiri kanan 0 dia naik terus. Nggak terbatas. Nah, yang ini kalau dihitung limit jumlah Riemannnya nggak ada. Tapi nggak selalu ya. Ada juga yang fungsinya nggak terbatas itu, tapi limit jumlah Riemannnya ternyata terbatas. Pokoknya kalau syaratnya dilanggar, kesimpulannya yang nggak tahu bisa betul, bisa enggak. Yang kita perlukan, kalau syaratnya dipenuhi, ini dijamin ada limit jumlah Riemannnya ya. Integral tentu tuh limit jumlah Riemann. Oke. Berdasarkan teori di atas, maka ini dibuktikan, tapi saya nggak akan bahas buktinya satu-satu. Kalau saya punya polinom sepanjang interval tutup AB, pasti terintegralkan. Kenapa? Karena polinom kan terdefinisi dengan baik. Sepanjang bilangan real aja terdefinisi, apalagi hanya interval tutup. Kalau di interval tutup, polinom terbatas. Kayak contoh tadi saya ini, kalau dibatasi ininya, ya nilai polinomnya terbatas. Kontinu lagi polinom bahkan. Dia terintegralkan. Fungsi rasional, polinom bagi polinom, juga integral tentunya ada, atau limit jumlah Riemannnya ada. Dengan syarat penyebutnya tidak pernah bernilai 0. Fungsi sin dan cos sama. Terintegralkan asal sepanjang interval tutup ya.
Jangan mengintegralkannya sepanjang bilangan real. Itu enggak nanti itu. Itu semester kedua. Kalau yang batasnya sampai tak hingga. Nah, dari situ kita punyai beberapa rumus penting untuk ngitung. Ya. Yang pertama ini. Ini kalian tidak boleh ngitungnya ruas kirinya integral 1 dx itu menjadi, saya tulis ulang, menjadi 1 dx kan anti turunannya x kan. Masukkan BA sama dengan X diganti B dan dikurangi X gantinya A. Ini nggak boleh ini. Dari mana? Integral kan limit jumlah Riemann. Nanti baru boleh setelah rumusnya nyampe. Ya, jadi gimana membuktikan itu? Kita lihat. Gampang ini. Pakai limit jumlah Riemann. Ini, saya gambar. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Fx sama dengan 1, berarti Y-nya 1 terus yang merah ini. Saya mau menghitung integral fungsi Fx dari A sampai B. Nah, integral tentu adalah limit jumlah Riemann. Jadi bentuk dulu jumlah Riemann-nya. Jadi partisikan ini atas N bagian. Tidak perlu sama lebar. Ini partisinya. Pilih wakil di setiap subinterval yang hijau. Oh ya, ini delta X lebar tiap subintervalnya delta XI. Pilih wakil yang hijau. Bentuk persegi panjang ini. Nah, kita jumlahkan persegi panjang tersebut dapat jumlah Riemann. Jumlah Riemann nilai fungsi di titik wakil kali lebar subintervalnya. Tapi kan ini selalu 1. Karena Fx 1. Jadi berapapun X-nya, ya Fx-nya 1. Jadi ini 1. Delta Xi. Jadi saya punya sigma delta Xi. Jadi ini seolah delta X1, ini lebar ini, tambah delta X2, yang ini tambah delta X3, ini lebarnya, dan terus. Jadi seolah-olah hanya menjumlahkan panjang subintervalnya aja. Kalau dijumlahkan seluruhnya, ya sama dengan B min A. Oke, ini jumlah Riemann-nya. Kalau integral tentunya adalah limit jumlah Riemann. Tapi karena jumlah Riemann-nya konstanta, limit dari konstanta, apapun partisinya, limit dari konstanta adalah konstanta. Nah, dari sini saya punya rumus integral 1 dx panjang AB adalah B kurang A. Oke ya. Nah, saya nggak akan buktikan satu-satu. Integral A sampai A itu 0. Kenapa? Kalau A sampai A, berarti delta X-nya semua 0. Kalau dibagi N bagian ini. Limit, jumlah Riemann-nya 0. Limit jumlah Riemann-nya limit dari 0 ya 0. Kemudian kalau integral AB Fx dx dibalik batasnya. Batas-batasnya dibalik. Ini artinya titiknya mengintegralkan ini X0-nya dari B sampai Xn-nya sampai A gitu dibagi partisinya. Dibagi partisinya dari kanan ke kiri. Sehingga delta X-nya negatif semua. Nah, ya nanti kalian buka aja. Ini kan bisa dibuka sama kalian yang gambar ATI. Nah, nanti akan didapat hitungannya seperti ini. Yang penting mah untuk kalian bekerja bukan membuktikan ininya, tapi bahwa kalau dibalik batasnya jadi minusnya. Oke ya. Interval bersifat linear ini semua dibuktikan lewat jumlah Riemann kemudian dilimitkan ya. Kalau konstanta kali fungsi, konstantanya bisa keluar. Fungsi dijumlahkan bisa dihitung integral masing-masingnya. Kurang gitu ya. Oke, nggak usah kita lihat buktinya. Lagi mas. Sifat penambahan selang. Ada buktinya ini, nggak saya buka juga. Integral AB Fx dx bisa dipecah gini. A sampai C dulu, ditambah C sampai B.
asalkan fungsinya terintegralkan sepanjang interval yang memuat A, B, dan C, gitu ya. Perlu diperhatikan bahwa di sini C-nya nggak harus di antara A, B. Boleh gini intervalnya. Ini A, ini B, C-nya di sini. Nggak apa-apa. Integral dari A sampai B bisa dihitung A sampai C dulu, ditambah C sampai B. Gitu ya. Pokoknya A, B, C harus termasuk di dalam definisi fungsinya. Dan tadi ada syaratnya, terbatas, apa supaya terintegralkan. Lanjut lagi. Jika F kurang dari G, maka integralnya akan lebih kecil juga dari G. Itu sifat limit ya. Kalau saya punya limit Fx, lebih kecil dari Gx, jangan F lagi lah, Px itu Qx. Maka kalau dilimitkan, ini meskipun tadinya lebih kecil, limitnya bisa sama ya. Nah, Qx. Gitu. Itu di depan tuh, waktu ke kontinuan. Waktu membahas limit. Bahwa sebuah fungsi kalau lebih kecil, limitnya bisa lebih kecil, bisa sama. Nah, integral itu kan limit jumlah Riemann, limit juga. Jadi limitnya, meskipun tadinya lebih kecil, ini bisa lebih kecil sama dengan. Kemudian, kalau saya punya fungsi F-nya dibatasi oleh dua konstanta, N dan M, jadi ini ada batas bawahnya, ini batas atasnya. Nggak pernah lebih dari M, nggak pernah kurang dari N. Maka kita terapkan yang sifat ini. Integralkan. Ya. Coba saya hitung. Berdasarkan sifat yang sebelumnya ini, maka integral AB N dx lebih kecil sama dengan integral AB Fx dx lebih kecil sama dengan integral AB M dx. Nah, saya kepaksa ke atas. Selanjutnya, integral ini bisa saya tulis menurut sifat yang tadi ada konstanta bisa keluar. Jadi bisa dihitung sebagai N integral AB 1 dx lebih kecil integral AB Fx dx lebih kecil sama dengan M-nya juga keluarkan integral AB 1 dx. Tadi integral 1 dx yang pertama tadi rumusnya yaitu B kurang A. Ini juga B kurang A. Jadi didapatlah N kali B kurang A lebih kecil sama integral AB Fx dx lebih kecil sama dengan M kali B min A. Gitu ya. Oke. Nah, ini apa? Animasinya menggambarkan gambaran geometrinya. Jadi kalau fungsi F selalu lebih besar dari ini terbalik ya, NM terbalik atau sama? Oh ya sama, betul. NM fungsi yang merah di antara yang M itu yang ini. Maka integralnya ini, integral N dx itu tadi kita lihat. Integral N dx ini adalah ini atau N kali B min A. Itu adalah interpretasinya yang kiri itu N kali B min A itu apa? Ini N tinggi ini N kali B min A itu panjang ini. Tak lain luas persegi panjang yang diberi warna ungu muda. Kalau integral ini apa? Adalah ini luas di bawah kurva ini tadi. Nah jadi ini lebih besar dari ini. Kalau M kali B min A, ini tadi yang kanannya ini, hasilnya M kali B min A, itu gambarannya ini. Nah, ini M tingginya
kali B min A panjang ini. Dari gambaran luas ini kelihatan juga itu ya. Oke. Tapi formalnya ini kalau hitungan. Soal-soal. Soal-soal. Sebentar saya mau lihat dulu. Oh, oke. Tentukan nilai integral berikut. Mau yang A atau B yang saya bahas. Kalian nggak punya solusinya dua-duanya. Halo? B, Pak. Yang B. Yang gampang. B mah yang gampang. Ya udah yang B. Oke. Saya kerjakan yang B. Kenapa ya ada? Sekarang adanya rada pagi. Atau bukan adan? Azan bukan adan. Nah, coba kita lihat. Saya mau mengintegralkan fungsi floor ini ya. Fungsi bilangan bulat terbesar itu. Sepanjang min 1, 2. Ya tentunya ini harus dibuka dulu. Kalau ada mutlak juga harus dibuka dulu. Saya buka dulu. Floor X. Kapan dia bernilai 1? Masih ingat nggak? Kalau X-nya di antara berapa? Sama dengan nggak ya bawahnya? Di antara berapa X-nya? Masih ingat nggak ini? Ini tuh nilainya adalah bilangan bulat, jadi hasilnya pasti bulat. Bilangan bulat terbesar, tapi nggak boleh lebih dari X. Jadi kapan dia bernilai 1 kalau X-nya di antara berapa? Muhammad Sulfahmi. Halo, Muhammad Sulfahmi Putra. Ya, Pak. Ini, floor X bernilai 1 kalau X-nya di mana? Masa lupa? Dan 1. N. Entah putus-putus. Coba diulang. Bukan, Pak. Kamu putus-putus internetnya sampai di saya. Kayaknya internet saya baik, kalau masuk memang susah. Coba yang lain. Fatima. Min 1 sampai 1 bukan, Pak? Berapa? Ulangi. Min 1 sampai 1. Ini sekarang. Coba. Norm setengah berapa? Norm lagi. Floor setengah berapa? Bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari dia. Berapa? Kalau 4 nggak boleh lebih dari dia. 3 nggak boleh. Berapa bilangan bulat terbesar yang nggak boleh lebih dari dia? 0 ya, Pak? 0. Jadi kalau X-nya setengah ada di sini, nilainya bukan 1, 0. Nah, saya mau mencari untuk X berapa aja nilainya menjadi 1. Bukan ini. Karena kalau X-nya setengah tadi nilainya 0, bukan 1. Kalau 2/3 berapa? Bilangan bulat paling besar tapi nggak boleh lebih dari ini. 2 ya. Kalau min 2/3 berapa? Bilangan bulat terbesar nggak boleh lebih dari ini. Berapa? Halo? Yang tahu jawab. -3, Pak. Hah? -3. Min 3 ya.
Bukan min 2. Kalau min 2 kan lebih besar dari dia. Ini kan min 2/3. Di sini ada min 2. Di sininya ada min 3. Bilangan bulat paling besar nggak boleh lebih dari ini. Jadi min 3. Nah. Kapan dia bernilai 1 jadinya? Kalau X-nya di antara berapa? Amelia? Amelia mantap nih, tahu. Hah? 0, berapa sampai 1, berapa gitu, Pak? Ah, nggak mau. Koma berapa mah? 1, berapa gitu. Nggak mau. 1 sampai 2 bukan, Pak? Hah? Seantara Betul. 0. Ah, si Amelia mah. 1 sampai 2. Satunya boleh nggak? Masuk nggak? Hah? Kalau X-nya 1, nilainya berapa? Kalau ini X-nya 1. Lama. 1, Pak. 1. Jadi 1 termasuk ya? 2 termasuk nggak? Kalau X-nya 2, berapa nilainya? 2, Pak. 2. Berarti 2 nggak boleh termasuk ya? Makanya tadi waktu bilang 1, berapa itu, ya 1 terus 1, berapapun. Tapi nggak boleh nyampe 2. Oke. Kapan dia bernilai 2? Kalau udah tahu itu, tahu lah. Sini berapa? 2 sampai 3 ya, Pak? 2 sampai 3. 2-nya masuk ya? Ya lupa ini. Aduh. Di awal sekali. Kok 3? Termasuk di sini saya. Kapan benar 0? Ya mundur aja. 0. X-nya kecil 1. Bersama min 1, mundur lagi. Apa? Min 1. X-nya kecil 0. Min 2. Kalau apa? X-nya min 2. X kecil min 1. Sampai kapan saya nulis ini? Yang penting, ini mau nulis kurawal kok jadi kayak gitu. Yang penting, saya membukanya mencakup interval min 1, X-nya ini ya. Hati-hati, ini X bukan Y-nya. Min 1 sampai 2. Ini udah mencakup 2. Sampai sini juga cukup. Yang perlu di sini aja karena ininya sini. Jadi, ngitung ini, kita pecah-pecah sesuai ini. Min 1, 2, saya pecah. Ininya belum dibuka. Atau tulis ulang dulu. Pecah-pecah min 1 sampai 0 dulu. Ini ya. Floor X. X ditambah. Kemudian min 1, 0. 0, 1. Terbalik nulisnya. X dx tambah 1, 2. Gitu ya. Udah cukup. Kenapa bisa dipecah? Berdasarkan rumus tadi. Integral AB fx dx bisa AC fx dx ditambah CB. Itu ya dipecah. Ini dipecahnya 3. Ininya nyambung. Ini sama. Ini harus sama. Nah. Kenapa dipecah? Karena ini di interval-interval ini nilainya konstanta aja ini. Min 1 sampai 0 nilai fx ininya floor-nya sama dengan min 1. 0, 1 antara 0 sampai 1 0 dx. 1, 2 nilainya 1 dx. Nah, sebenarnya di 2 tuh ada pecah ini ya, ada di sini, ada di sini. Nggak masalah, karena integral tadi, integral di 1 titik itu nilainya 0. Mana tadi ya, saya liatin dulu rumusnya. Nah, ini. Jadi, 2-nya mau ikut yang pakai yang mana juga boleh. Oke, bentar. Balik lagi, muncul lagi ya. Jadi, 2 yang terakhir udah nggak usah diikutkan, karena tinggal 2 sampai 2 itu integralnya 0. Jadi 2-nya sampai sini aja. Oke, ini min 1 saya keluarkan.
1 dx gitu ya. 0 saya keluarkan. 1 dx. 1 yang nggak usah dikeluarkan. Kenapa? 1, 2, 1 dx. Integral 1 dx tadi udah ada di depan rumus pertama. Yaitu B kurangi A. 0 dikurangi min 1. 0 kali 1 kurangi 0. 1 kali, ya ini langsung B min A. Nah, dapat ini berapa? 1 kali min 1, jadi min 1. Ini 1. Oh, hasilnya ternyata 0. Ya udah biarin gitu. Gampang kan? Gampang. Nggak susah-susah, gampang. Oke. Balik lagi ke slide-nya. Yang ini, kita belum punya menggunakan anti turunan, nggak boleh. Yang ini ngitungnya harus panjang, kayak yang di sini. Saya mundur dulu. Mundur ke masa silam. Nah, pakai kayak gini. Pakai persegi panjang kanan atau persegi panjang kiri. Di jumlah, ngikutin ini, nanti kalian harus dapatkan. Nggak usah gini lagi, langsung limitnya itu sama dengan integralnya ya. Limitnya nggak pakai lebih besar lebih kecil lagi. Cukup pakai persegi panjang kanan atau persegi panjang kiri sekali aja. Karena hasilnya sama aja. Makanya yang ke-1 saya bilang soal yang susah, panjang. Bukan susah ya, panjang hitungnya. Oke, balik lagi soal berikutnya. Ini lebih panjang. Nah, ini ngebalik soal populer ini, nomor 2 ya. Sangat populer soalnya. Gini. Coba. Perlu penjelasan agak rinci. Kalau soal-soalnya agak lama ya. Coba. Ini limit dari jumlah Riemann. Pengen dituliskan fungsi asalnya apa dan integralnya dari berapa ke berapa. Dibalik. Ya. Jadi pengen menuliskan jumlah Riemann-nya. Fungsinya belum ada. Kalau soal sebelumnya kan ada fungsi, bikin jumlah Riemann-nya. Oke, ini kita lihat. Gini. Saya tulis. Pelan-pelan yang ini baru. Populer, nggak susah ini. Kalau begitu kalian adjust, oh polanya gitu, gampang. Tapi harus memahami dulu ini. Integral A, B, F, X, dx itu adalah limit jumlah Riemann. Limit N menuju tak hingga. Kalau soal ginian berarti delta X-nya seragam. Ya. Itu adalah F X I garis ada sigmanya, lupa jumlah Riemann. I sama dengan 1 sampai N F X I garis. Kalian mungkin bayangkan, loh kok apal gitu saya? Karena saya nulisnya sebenarnya bukan karena apal, karena saya tahu polanya. Ini adalah persegi panjang gitu ya. Ini persegi panjang. Nilai fungsi di titik wakil saya ngebayangin di grafik. Persegi panjang kali lebarnya. Ada N2. Dilimitkan N-nya menuju tak hingga. Jadi kalau ini diapal mati mah wacilaka simbol-simbol gini. Itu ya, maknanya yang gitu. Oke. Nah, untuk soal-soal kayak gini selalu nanti di setnya XI garisnya sama dengan XI. Gitu ya. Jadi kalau di pembagian partisi, ini X0, X1, X2, sampai nanti Xn. Interval ke-1, wakilnya X1 garis, itu sama dengan X1 ini. Pilih wakilnya yang ini. X1 garis tuh. X2 garis sama dengan X2. Nanti ini jadi X2 garis juga. Selalu semua soal kayak gini. Ini yang harus dipegang nanti.
Nah, sekarang saya mau lihat. Delta X kan seragam. Pasti bentuknya delta X adalah lebar interval. Panjang kurangi kiri bagi N ya. Ini kan dari A sampai katakan B. Delta X-nya B. Jadi, di soal ini, kita nggak mungkin bilang ini delta X-nya sama dengan akar 4I per N. Nggak mungkin. Karena delta X itu harus bilangan dibagi N. Pasti delta X-nya yang ini nih. Nah, 4 per N. Bilangan bagi N. Dan nggak bisa lari. Harus itu ya. Oke. Itu untuk merumuskan. Karena kita mau menyamakan ini ke bentuk integral. Ini mau disamakan ke bentuk integral. Kalau dengan demikian, kalau kemudian saya mau rumuskan XI-nya. Kita lihat ini. Ini X0 sama dengan A. X1 sama lebar ya. X2, X3. Ini lebarnya delta X semua. Kita lihat rumusnya. X0 sama A. X1 sama dengan A ditambah. Nah, saya nggak pakai A, pakai X0 aja ya. Nah, atau boleh A ditambah delta X kan? Nih, si X1, X0 tambah delta X. X2, A ditambah ini, delta X, delta X. Jadi A ditambah 2 delta X. X3, A ditambah 3 delta X. Atau secara umum, X yang ke I harus A ditambah I delta X. Atau sama dengan A ditambah I kali delta X-nya mana tadi? Ini B min A per N. Nah, dan ini tadi jangan lupa selalu setting ini. XI garis ya sama XI. Jadi nanti XI garis bentuknya haruslah konstanta, boleh 0 aja, ditambah I kali konstanta, ini kan bilangan dibagi N. Gitu ya. Coba sekarang baru saya jawab soalnya nanti mengakurkan dengan yang saya omong di sini. Kalian mungkin bingung, ngapain ini dirumusin ini? Nanti mau dipakai di sini. Coba ya. Dari sini saya pasti tetapkan delta X-nya pasti 4 per N kan? Nggak boleh lari. Nggak mungkin yang dalam akar. Karena harus bilangan dibagi N. Melihat limit jumlah Riemann ini, berarti sisanya, ini kan udah delta X-nya, yang ini. Berarti Fxi garisnya sama dengan sisanya. Paham ya? Kenapa yang ini? Kan harus berbentuk sigma dari Fxi garis delta X. Di sini delta X-nya 4 per N. Ya sisanya Fxi garis. Gitu ya. Nah, seterusnya kita harus menentukan, tetapkan Xi garisnya mana. Yang bentuknya seperti ini. Di dalam sini nih, di fungsi ini. Kan ini Fxi garis. Ya, saya pilih aja. Untuk awal saya yang berikan ya. 4I per N. Boleh nggak? Bentuknya kayak gini nggak? Sama nggak dengan ini? Mirip. A-nya 0. 0 ditambah I kali sebuah bilangan. I kali sebuah bilangan per N. Buat apa? Nah, dari sini dengan menetapkan ini fungsinya dapat kita. Jadi Fxi garis sama dengan akar akibat pemilihan saya. Berarti ini Xi garis kan? Akibat pemilihan saya. Atau saya dapat
fx, ini xi garis, ini xi garis. Ini kucing, ini kucing. Ini badak, ini badak. Ini singa, ini singa. Ini apa lagi? Aduh, bingung. Gajah, gajah. Semut, semut. Kalau x, ya akar x. Nah, saya udah dapat. Jadi, saya udah dapat bahwa fungsinya akar x, dx. Tinggal batasnya. Batasnya dari berapa sampai berapa? Kita lihat batasnya. Tetapkan lagi. Ini yang tadi saya pentingkan. XI sama dengan XI garis. Nulisnya bolak-balik boleh aja. Buat apa? Buat menentukan. Maka X0, 0 nih sampai tebal gini. Sama dengan ya. Sama X0 garis. 0. Ini tadi XI-nya ini. 4 kali 0 itu kan 4i ya dibagi n. Ya, ini i, ini i. Ini kucing, ini kucing. Ini kuda, ini kuda. Ini 0, ya ini 0. Sama dengan 0. Xn, kenapa ngitung Xn? Xn itu kan B-nya di sini. Untuk batas atasnya. Sama dengan Xn garis sama dengan 4 kali I-nya ganti N. 4. Nah, dapat ini A dan B-nya. Jadi, sekarang saya dapatkan integral ini sama dengan, pakai sama dengan panjang sampai bawah ya, sama dengan integral dari 0 sampai 4, fungsinya tadi akar X dx. Gitu. Paham? Tahu-tahu semua jawab tidak paham. Kalau nggak paham, saya tanya di baris, mulai baris berapa nggak pahamnya? Dari yang kanan dulu. Gitu. Halo, sepi? Pak, boleh ulang dari yang maka nggak, Pak? Diulang dari yang mana? Maka X0 sama dengan yang itu, Pak. Oh. Oke. Hapus lagi ya. Dihapusnya Ctrl Z aja saya. Nanti tinggal lanjut gitu ya, nggak usah nulis saya. Ini selalu, kalau ini ya, soal gini semua selalu ini pemilihan ini. Nah, tadi saya udah tahu fungsinya ini. Akibat milih XI garis, saya dapat fungsinya ini. Nanti di soal kedua kita lihat bahwa milih XI garisnya nggak tunggal, sebab bisa macam-macam. Fungsinya bisa beda-beda, tapi integralnya nanti sama aja. Oke ya, akibat milih ini fungsinya dapat. Jadi saya udah dapat integralnya akar X dx. Tinggal batasnya A dan B-nya. A itu kan X0 kalau di partisi. Jadi saya hitung X0-nya. Sama dengan X0 garis. Tadi kan kita menetapkan XI garis adalah 4I bagi N. Kalau X0 garis, ya masukkan I-nya 0. 4 kali 0. Dihitung, ya 0. XN, kenapa ngitung XN? XN kan B-nya. XN garis. Sama dengan ini I, ini masukkan N. 4 kali N gitu ya. Ini kan harus sama dengan ini. Kayak ini I, ini I. Ini N, ya ini masukkan N. 4. Nah ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Jadi integralnya adalah ini. Dapat saya 0 sampai 4. Sama dengan si ini. Oke, kita lihat contoh yang kedua ya, supaya lebih paham. Contoh yang kedua variasi. Ya? Bapak, saya mau tanya yang rumus XI garis ini udah pasti terus kayak gini apa yang A tambah I kali delta X itu? Selalu kayak gini. Selalu. Karena dari rumus ini.
setelah kita menentukan delta X, sisanya pasti fxi garis. Nggak bisa enggak. Karena jumlah Riemann harus suku ini kali suku ini. Ini kita pilih duluan yang delta X. Sisanya fxi garis. Nah, nanti milih xi garisnya bisa macam-macam. Tapi harus berbentuk model ini. Berbentuknya bilangan ditambah I kali bilangan per N. Bilangannya nggak sama ya ini. Ini dan ini ya mungkin beda. Ini A, ini B min A. Nggak boleh nanti milih xi garisnya misalkan, saya pilih aja akar 4i per N. Nggak boleh. Xi garis itu harus berbentuk linear kayak gini, nggak ada akarnya. Gitu ya. Bentar, jangan nanya dulu. Nomor 2 dulu saya bahas. Nanti kayaknya teresapi setelah nomor 2. Oke, saya hapus dulu. Tung, hapus. Panjang nih soal ini. Udah hampir 10 menit, nggak apa-apa. Targetnya kalian paham. Yang kedua. Sengaja nggak saya buka tuh titik kuningnya. Kalau dibuka enak, saya cepat. Nggak usah nulis. Ups, gede. Tuh, supaya kalian jelas. Muncullah dia segede-gedenya. Dan salah lagi. Oke. Di sini, tetapkan delta X-nya mana? Delta X itu kan B min A per N. Nggak mungkin ada I-nya. Jadi pasti ini. Udah pasti. Ya. Pasti. Yang nggak pasti itu kayak pastur-pastur. Pastur-pastur yang di Bandung kalau ditembak mungkin takut. Yang di Papua itu ada beritanya di koran Manado ya atau koran Makassar. Pasang badan di Papua tuh. Supaya warga nggak ditembakin. Sok tembakin aja kami gitu. Ada gambarnya juga di koran itu. Jadi apa yang anggota-anggota KKB itu yang ya suka nembakin warga, akhirnya mundur dan nggak nembakin si pastor-pastor yang pasang badan itu. Nekat juga ya. Wah, kalau saya nggak berani juga. Dor mati lagi. Ya, dosa saya mungkin banyak. Kalau pastor mungkin dosanya sedikit. Tapi sedikit banyak masuk neraka juga. Mungkin. Telantur. Oke. Tetapkan itu pasti sisanya fungsinya. Karena kan tadi harus berbentuk fxi garis kali delta X. Delta X sudah ambil jadi fxi garis sisanya 1 ditambah 2i per N. Gitu ya. Oke. Ini agak terlalu elementer, soalnya saya ganti ya. Ininya pangkat 3 gitu ya. Jadi ininya sisanya ini pangkat 3 gitu. Saya ganti soalnya. Itu pangkat 3 lebih susah. Nah, harus menetapkan xi garisnya. Pilih, kita yang milih. Bisa macam-macam. Dan semua bisa betul juga. Xi garis. Kayak tadi aja saya pilih 2i per N gitu ya. Boleh. Nanti variasi lain setelah ini. Milih yang lainnya. Boleh. Dari sini saya dapat maka fxi garis pengen dinyatakan dalam xi garis kanannya. Menjadi 1 ditambah 2i per N-nya kan tadi dipilih xi garis. Jadi ini xi garis kan. Pangkat 3. Tuh. Buat apa membentuk ini? Ya, supaya dapat fx-nya. Ini lihat, kancil, ininya kancil. Marmot, ininya marmot. Kadal, kadal. Amalia, ya ini Amalia juga. Nah, jadi ini kalau X, ya 1 tambah X, gitu kan? Gitu ya. Dapat fungsinya. Tinggal batasnya. Selalu tetapkan juga. XI sama dengan XI garis. Sehingga
X0, kalau mau nyari A-nya ya saya ngitung X0. Berarti I-nya 0 kan? I-nya 0. 2 kali 0 per N. 0. Xn 2 kali I-nya sama dengan N. Per N sama dengan 2. Beres. Jadi ini tulis sama dengan panjang integral 0,2 1 ditambah X pangkat 3 dx. Gitu. Paham nggak ini? Saya mau ngasih variasi yang lain. Tapi ini dipahami dulu. Putri, paham nggak? Putri Rengganis. Hah? Paham, Pak. Betul, pahamnya. Insya Allah. Shirley, Novita. Novika. Ah, Paham, Pak. Novika, Pak. Paham. Ya. Tuh, nuhun ya. Devi yang jualan berlian. Devi Berliana. Paham, Pak. Oke. Saya mau menjelaskan pola yang lain ya. Saya crop lagi ininya. Supaya jangan dihapus yang ini. Nggak bisa di crop yang ini aja ya. Aja udah ditulis aja di bawahnya. Dikecilin dulu supaya saya bisa membacanya. Sekarang saya tulis lagi soalnya. Bukan X lagi. N menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai N. 1 ditambah 2I per N. Pangkat 3, 2 per N. Nah, saya mau kerjakan caranya sedikit beda. Hasilnya juga kelihatan beda, padahal integral itu sama aja. Coba. Mau nggak mau kalau delta X-nya nggak ada pilihan. 2 per N. Sisanya Fxi garis. 1 ditambah 2I per N pangkat 3. Sama aja dengan yang di atas. Tapi sekarang saya pilih Xi garisnya. Mau milih saya 1 ditambah 2I per N. Boleh nggak? Boleh. Karena kan yang namanya Xi tadi adalah bentuknya A ditambah I kali B min A per N. Jadi sebuah bilangan ditambah I kali bilangan lain per N. Memenuhi ini ya. Tapi nggak boleh kalau saya pilih ini. Nggak ada pangkat 3. Ini bentuknya harus gini. Gitu ya. Oke. Saya bisa milih itu. Bentar, hapus dulu supaya nggak terlalu banyak coretan. N kayak gitu lagi. Makin jelek aja. Lumayan juga saya menggambar itu butut, nulis butut lah udah. Pokoknya yang berbau seni ya butut lah. Dulu ujian SMB suruh mainin suling, sapencetnya aja sampai melotot gurunya. Bingung mau ngasih nilai 0 atau minus gitu. Tapi anak saya yang ketiga, cewek, kuliahnya seni rupa. Suka gambar ternyata dia. Baru lulus Juli kemarin. Yang keempat, anaknya belum ada. Oke. Jadi ngelantur, bingung. Oh ya, pilih ini. Nah, dari sini kita harus merumuskan fungsinya. Jadi Fxi garis sama dengan nyatakan ruas kanannya yang memuat Xi garis. Nah, ini kan Xi garisnya ini. Jadi ini Xi garisnya kan. Jadi menjadi Xi garis. Gitu kan? Pangkat 3. Ya. Ini kan Xi garisnya yang dalam kurungnya. Ya. Dengan demikian saya dapat Fx-nya X pangkat 3. Beda dengan yang ini tadi. Biarin aja. Karena integral itu bisa digeser-geser. Kelihatan fungsinya beda, nanti batasnya juga beda. Padahal kalau dihitung nanti sama aja. Itu integral tentu itu. Nah, setelah itu tetapkan lagi Xi sama dengan Xi garis. Ini masa lalu gitu ya.
Dengan demikian saya dapat A-nya. X0, 1 ditambah, ini X garis, I-nya 0. Masukkan. 2 kali 0 per N sama dengan 1. Xn sama dengan 1 ditambah 2 kali N per N. Sama dengan 3. Nah, ini sebagai A dan B-nya. Sehingga ini sama dengan panjang ke sini. Integral 1/3 X pangkat 3 dx. Nanti setelah belajar teorema substitusi, kalian nanti bisa tunjukkan integral ini dan integral ini ya sebenarnya sama saja gitu ya. Nanti aja belakangan. Sekarang percaya aja bahwa dua-duanya betul gitu ya. Oke. Begitu. Nanti muncul lagi yang lebih susah dari ini. Atau saya kasih sekarang nih. Sekarang nanti ya. Sekarang aja variasinya. Oke, ada lagi. Aduh, itu 2 soalnya saya udah 20 menit lebih loh. Ini 1 soal ini 10 menit, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya mau ganti. Gini. Tambahan soal. Saya salin dulu. Yang ini aja. Saya crop dulu ya. Nah, yang ini hati-hati. Kesukaannya Pak Oki. Enggak, Deng. Sama aja yang lain juga suka. Ini saya ganti sekarang 6 per N. Ya. 6 per N. Ngerjakannya kayak tadi lagi. Delta X-nya pasti 6 per N. Nggak ada lagi. Sisanya Fxi garis. Akar 4i per N. Ya. Pilih lagi. Tetapkan Xi garisnya yang mana. Ya udah 4i per N aja. Nggak boleh pakai akar ya. Kalau Xi garis itu harus bilangan ditambah I kali bilangan per N. Dari sini saya dapat Fxi garis adalah akar dari Xi garis. Akibat pemilihan X garisnya. Jadi Fx sama dengan akar X. Tetapkan lagi Xi sama Xi garis. Jadi X0, masukkan I-nya 0, 4 kali 0 per N. Sama dengan 0. Xn sama dengan 4 kali, masukkan ininya N, 4. Sehingga integral ini menjadi sama dengan integral 0,4 akar X dx. Nah, ini salah. Kenapa salah? Coba bayangkan. Kalau ini saya ganti 6-nya dengan 1000, seolah-olah selalu hasilnya ini terus ya. So, ini ganti 1000. Ini 1000 per N. Nggak dipakai itu di situ. Nah, yang tadi nggak ada kasus demikian. Saya nggak bilang, baru sekarang saya bilang. Di mana salahnya? Halo? Di mana salahnya anak-anak? Di A plus delta XI-nya, A-nya belum tentu 0, Pak. Enggak, saya dari pemilihan saya 0 A-nya. Yang nggak bolehnya di mana? Yang ganjilnya. Amin B-nya beda nggak, Pak? Nah, ini. Kalau batasnya 0,4, berarti kan delta X-nya sama dengan 4 nih, 0 per N, kan? 4 per N. Padahal di sini 6 per N. Nggak boleh, konflik ini. Ini dengan ininya konflik. Ini bedanya harus sama dengan ini.
Jadi soal yang ginian gimana? Nah, saya ubah dikit. Sebenarnya tinggal diakalin dikit. Supaya nggak terjadi konflik. So, ini nggak mungkin karena ini delta X-nya 4 per N. Kalau lihat sini 6 per N. Nah, nggak konsisten. Diubah ini soalnya menjadi sama saya gini. Supaya ininya cocok dengan ini. Supaya sigma I sama dengan 1 sampai N, akar 4I per N, ini juga pengen 4 per N. Jadi harus dikalikan apa? 6 per 4 ya. Limit N mendesak 3. Kalikan 6 per 4. Supaya nggak ngerubah soal. Soalnya kan ini. 6 per 4-nya mau saya kedepankan. 6 per 4. Jadi sekarang milih delta X-nya. Kita kerjakan yang ini. Delta X-nya 4 per N. Jadi integral ini sama dengan 6 per 4 kali ini. Yang lainnya mah sama. Jadi hati-hati ya kalau ininya ini. Harus dicek lagi setelah dapat jawaban akhir. Ini selisihnya sama nggak dengan yang di sini. Kalau beda ini harus kita adjust dulu. Kita cocokkan supaya nggak konflik. Oke, sudah. Itu dulu. Nanti muncul lagi yang ini di tutorial nanti beberapa soal. Sekarang lanjut dulu. Dengan menginterpretasikan integral tentu sebagai luas daerah, hitunglah ini. Maksudnya kan integral itu kalau grafiknya positif, dia sebagai luas. Kalau di bawah sumbu X sebagai minus luas. Oke, ini kita kerjakan. Saya kerjakan satu aja yang ini. Nah, Ctrl A, hapus. Kita belum punya menghitung. Ini mencari antiturunan ini juga kalian belum bisa sekarang. Nanti di semester 2 tekniknya ini. Oke. Nah, tapi kita bisa ngitung integral itu karena kita punya apa? Teori di depan bahwa kalau ada fungsinya di atas gini, dari A sampai B, maka integralnya adalah luas ini. Tapi kalau gambarnya gini, A sampai B, maka integral AB fx dx, hati-hati integral ini belum tentu luas ya, tapi di sini minus luas. Minus luas ini. Minus luas itu. Jadi integral AB fx dx bisa negatif. Nah, dengan menginterpretasikannya sebagai luas, tentukan ini. Kita lihat di sini. Ini fungsinya yang diintegralkan. Jadi saya punya fx sama dengan akar 1 min x kuadrat. Saya pakainya supaya gampang, saya notasikan ini y sama akar 1 min x kuadrat. Kita gambar grafiknya. Coba ini supaya gampang saya kuadratkan dulu. 1 min x kuadrat. Tapi y-nya harus positif ya. Gitu. Jadi x kuadrat pindah ke depan x-nya. Tambah y kuadrat sama 1. Ini tak lain adalah lingkaran jari-jari 1. Saya gambar. Hapus dulu ini. Ini adalah lingkaran jari-jari 1. Tapi hanya yang y-nya positif. Jadi setengah lingkaran gitu kan, jari-jari 1. Diintegralkan dari 0 sampai 1. Tak lain adalah ini. Jadi integral 01 akar 1 min x kuadrat dx sama dengan, ini saya sebut A gitu atau K gitu ya, sama dengan luas dari K sama dengan luas 1/4 lingkaran. Apa? Kalau satu lingkaran PR kuadrat. Kalau 1/4 lingkaran, ya 1/4 pi kali
jari-jarinya 1/4 pi itu ya. Benar enggak? Betul ya. Jadi menginterpretasikan integral ini sebagai luas daerah. Kemudian luas daerahnya dihitung pakai geometri biasa. Luas seperempat lingkaran. Nah, begitu. Saya pengen bahas, ngabisin nih satu soal lagi. Benar, satu soal lagi. Bagus-bagus nih soalnya. Saya kalau dulu saya benci sama itu guru SMA anak saya. Dia latihan soalnya udah mah yang aneh-aneh ya. Integral gitu, turunan segala. Pas ujian itu ya. Nanti dari kumpulan soal dia itu pakai HP-nya dia ngasilin bilangan acak. Mau ujian 3 kali, keluarin bilangan acak 3 kali. Misal keluar bilangan acaknya randomnya 7, 10, 21. Nah, nomor itu yang dipakai ujian saat itu. Si Bapak teh di mana? Kalau ujian itu kan harusnya menguji mahasiswa dari tingkat soal yang mudah, sedang, sukar. Yang sukar paling keluar soal tuh 20% lah. Jadi nggak boleh soal tuh di random gitu. Atau nanti pas ke random soal mudah semua, jelek. Nggak mencerminkan hasilnya. Keluar soal sukar semua, cilaka. Si Bapak dasar pemalasan. Saya tuh bikin soal KBR, bukan saya, ketang Pak Oki dan yang lain, Bu Dela segala. Satu soal itu sejam dan belum tentu jadi. Ini yang di online ini. Offline juga sama, 1 jam belum tentu keluar gitu. Karena mengukur, misalkan saya suruh bikin soal yang sedang. Apa gitu kira-kira yang sedang. Konsepnya apa yang mau diujikan. Bentuk soalnya gimana. Sejam tuh nggak selesai. Satu soal. Kadang-kadang sampai 3 jam juga nggak keluar ide. Ya saya tinggalin dulu lah, nanti aja. Itu nggak ada ide. Enak pisan kalau di random mesti Bapak. Begitu salah ngitung, salah lebih. Cilaka pisan. Oke. Berikut data laju motor Iren yang diamati dalam interval waktu 5 detik. Kenapa pakai nama Iren? Ini anak farmasi. Anak farmasi tingkat 4 kayaknya sekarang. Nah, coba kita plot grafiknya ya. Karena ada kecepatan terhadap waktu. Coba. Tapi hanya dapat titik-titik diskrit ya. Paling gede waktunya 30, kecepatannya kecepatannya lumayan. Jadi 55 aja, ini 5, 10, 15, 20, 25, 30 ini waktu yang horizontal. Kecepatannya ini laju itu besar kecepatan, ya udah kecepatan nggak apa-apa, ini V-nya kecepatannya. Waktu T-nya 0, kecepatannya 25. Ini paling gede 45. Berarti, wah kecil-kecil nih. 5, 10, 15, 20, 25. Moga-moga cukup. 30, 35, 40. Wah makin nggak puguh skalanya. Biarin aja. 45. Saya warnai merah. T-nya 0, kecepatan 25. Langsung pakai mobil turbo kali. Waktu T-nya 5, kecepatannya 31. Ya, kurang lebih lah ya. 31 ini. Waktu T-nya 10, kecepatannya 35. Di sini 35. 43. Sini 43 kurang lebih. 47, aduh.
Naik lagi ternyata dari 45, 47. Ya, sini kira-kira. Kemudian T25, 45, lihat turun kecepatan. T30, 41. 41 ya, kurang lebih gitu ya. Kasih label biar gampang. Ini 31, ini 35, 43, 47, 45, 41 tingginya ya. Ini tadi 25 sama pas. Nah, itu kecepatannya. Kita grafiknya nggak tahu ya. Nah, perkirakan jarak yang ditempuh dalam 5 detik pertama. Hanya aproksimasi, namanya juga perkirakan. Jadi kita hitung pakai jumlah riman kanan atau jumlah riman kiri. Selama 5 detik pertama, saya punya datanya cuma di T0 dan di T5. Maka kecepatannya, jarak tempuh kan integral kecepatan. Ya. Jadi jarak tempuhnya antara 0 sampai 5, ini yang A ya. Sebut aja S gitu. Sama dengan integral dari 0 sampai 5 kecepatan kan? Gitu. Tapi kecepatannya kita nggak punya rumusnya. Ya, diaproksimasi. Saya pakai jumlah riman kanan. Kalau jumlah riman kanan artinya apa? Saya bikin di sini tingginya ditentukan ujung kanan. Bikin persegi panjang. Nah, ya namanya juga kira-kira. Jadi berapa itu? 31 dikalikan lebarnya 5. Nih, tingginya 31 kali 5. Mau menjawab 25 kali 5 boleh pakai jumlah riman kiri juga ya. Karena nggak dibilang. Antara T5 sampai 10 yang B. Jangan S lagi lah. T itu jarak tempuh antara 5 sampai 10 integral 5 sampai 10 V dt. Nah, 5 sampai 10 kayak tadi aja. Saya pakai riman kanan juga lah ya. Supaya agak konsisten. Mana sih? Nah, nih. Jadi antara 5 10 ini saya boleh pakai ujung kiri. Kalau pakai ujung kiri nanti dapatnya sama dengan ini. Karena ini 5 kali tingginya 31. Tapi saya mau pakai yang kanan lah. Ke yang kanan. Nah, gitu. Ini. Jarak tempuhnya adalah 10 kurangi 5 jadi 5 kali tingginya 35. Gitu ya. Perkirakan jarak yang ditempuh dalam waktu 30 detik. Nah, jumlah riman satu-satu. Saya pakai riman kanan, ini bikin persegi panjang gini semua. Di yang ini saya pakai ujung kanan, pakai riman kanan semua. Nah, udah tinggal hitung luasnya, jumlahkan. Gitu ya. Jadi yang C kalau dijawab, sebut aja apa hasilnya, set gitu sama dengan yang ini dulu 31 kali 5 ditambah yang kedua 35 kali 5 tambah yang ketiga 43 kali 5 dan seterusnya. Jadi selama 30 detik. Oke, begitu. Saya balik ke slide-nya. Ini akhir dari soal-soal. Nah, pas waktunya 12.30. Saya akhiri dulu. Tadi direkam nggak ya? Oh, direkam. Stop dulu recording.